Linting daun, suntik tangan, hirup asap, obat ditelan, ingin terbang. Melihat bintang. Semuanya overdosis, rumah sakit, nyawa pun melayang. Ya. Itu opening Seruput Nendang yang baru ya. Iya, itu kita udah ambil hak patennya. Buset, kagak, sumpah kagak. Lu mah ntar bui lagi anjing. Selamat datang kembali di Seruput Nendang. Boom. Balik lagi dengan saya Marlo seperti biasa. Dan saya Mako nih Pak. Iya. Mako nih Pak. Jadi gimana kesan dan pesan selama pandemi? Siapa yang mau bahas itu? Basa-basi dulu. Oh, basa-basi. Kan masih pandemi nih. Ya. Udah mulai berkurang nih. Iya. Apa nyawa? Kesempatan hidup. Ngomongin gitu sih. Enggak. Udah mulai turun positif rate-nya dari betul. Jakarta. Tepuk tangan dulu dong. Indonesia lekas sembuh. Terima kasih buat kalian-kalian yang tetap menjaga protokol dan Iya. tetap tidak untuk keluar rumah kalau nggak penting. Iya, buat kalian semua yang ke Holy Wings Kemang cepat mati. Semoga keluarga kalian rasain gitu loh yang kayak. Iya. Tapi harusnya kalian tahu dong kalau emang kerjasama makin lama makin cepet untuk kita sembuhnya. Abis itu bisa dugem bareng. Iya, gue juga pengen gak cuman lu. Iya. Ayo kita mau mabura. Oke, tapi kali ini kita ngomong pendewasaan loh. Hancur banget nih. Mungkin anak-anak yang Holy Wings nggak dewasa. Iya benar. Mereka belum tahu kebutuhan dan keinginan gitu loh. Betul. Mereka masih terlalu individualis. Betul. Ya seperti Yang penting kayak solid. Lu mau ke sana gue ikut Iya. dai. Lu mabuk gue kobamnya. Iya. Dia yang mabuk gue yang basian. Dia yang mabuk gue yang bayar. Itu agak curhat ya. Sorry. PT PT sih. Iya. Minumnya apa? Poka. Iya, Poka bayar sendiri. Bayarnya Jack D ya gila. Guys, tapi serius nih, kita merasa ini topik yang kita butuh bicarakan. Iya, ada saatnya. Kita serius. Betul. Kapan? Besok deh. Iya, nggak sekarang pastinya. Tapi maksudnya semua obrolan udah kita omongin dengan bercanda. Nah kali ini kita coba sedikit lebih serius karena kadang ada titik di mana lu turns out harus jadi dewasa. Nah, kadang-kadang itu memang dewasa itu bukan sebuah pilihan, bro. Kenapa tuh? Jadi kadang tuh kita emang ada yang emang gue dewasa atau emang gue udah harus dewasa, tapi ada juga yang dipaksa dewasa mau nggak mau. Tuntutan ya. Tuntutan gitu. Oleh hidup. Circumstances, man. Like, Circumstances whatever kan. can happen. Dia berdiri. Circumstance. Stance. Kalau duduk salah circumsit. Iya, maksudnya gitu loh. Jadi buat Bodoh. kalian semua yang sudah bisa merasa dirinya sudah dewasa, ya good for you guys. Iya. Apalagi yang kalau memang kalian harus menempuh sistem pendewasaan secara terpaksa atau dipaksa kuat, dipaksa dewasa, itu kalian jauh lebih hebat lagi. Setuju. Ya, tapi gini loh, buat menurut gua growing up and growing old it is two different things. Betul sekali. Betul. Kita udah emang pasti akan beranjak lebih tua. Betul. Tapi kita belum pasti beranjak lebih dewasa. Quote of the day. Tepuk tangan dulu untuk Marlo Ernesto. Jadi maksud lu dewasa itu gimana lo dalam segala sisi apa tuh? Dewasa itu ketika udah lepas. BTW. Oke, lanjut lagi. Kan dari awal Iya. telat. Gue baru inget. Apa tadi pertanyaannya gue lupa. Dewasa itu apa menurut lu? Waduh, berat nih karena sebuah kedewasaan itu menurut gue nih ya, tapi jujur. Dewasa itu sebuah hal yang sangat-sangat relatif. Relatif apa? Di mata orang A bisa itu dewasa, di mata orang lain belum tentu itu dewasa. Setuju. Ini tergantung dari perspektif siapa yang kita bicarakan. Betul. Karena sebenarnya kamu dewasa banget itu adalah sebuah hal yang orang lain harus ngomong, bukan gue udah dewasa. Lo ngerti? Betul. Jadi itu menurut gue dan dewasa itu nggak ada takarannya gitu yang kayak apakah saya membayar tagihan saya sendiri saya udah dewasa Atau dikarenakan faktor umur.
umur 19 masih bocah. Iya. Bisa aja lu udah dewasa daripada umur 30. Iya, umur yang misalnya saya udah 45 gitu punya anak, bisa aja masih kekanak-kanakan, belum gitu dewasa. Betul. Jadi tanggung jawabnya itu ini nggak ada garis lurus yang bisa. Kenapa pegang palu? Terus. Jadi nggak ada garis lurus yang Takut. bisa ngasih tahu kalau ya udah lu udah dewasa ketika lu A, ketika lu B, ketika lu C, enggak. Tuh. Nggak Mungkin bisa, deh. bro. Mungkin deh. Mungkin Iya. deh, Soalnya iya. all of the above. Pilihan Pilihan ganda sih gitu all of the above. Iya benar. Jadi kalau soal sebenarnya gini deh, yang lebih susah dari menjadi orang dewasa adalah proses pendewasaan itu sendiri, bro. Setuju. Itu yang mati-matian, di mana kita krisis identity, di mana kita ngerasa Quarter life crisis, feeling lonely and alone, Betul. feeling kok circle gue makin kayak gini, kok kerjaan gue nggak. Itu namanya proses pendewasaan. Jadi selain proses pembelajaran dari hidup, kita tuh bisa menganggap ini proses pendewasaan gitu, agar kita bisa bersikap lebih baik dari sebelumnya. Itu mungkin dari menurut gue ya proses pendewasaan Iya. itu adalah ketika kita bisa menemukan sebuah solusi dari masalah yang tadinya kita belum tahu apa solusinya, kita jadi tahu. Itu sebuah proses pendewasaan. Mungkin emang caranya nggak selalu gampang, nggak selalu mudah. Kadang ada yang we have to learn it in a hard way. Atau enggak misalnya dari sisi emosional, yang dulunya lu kalau misalnya berantem itu marah-marah, sekarang udah kayak oh ya udah yuk kita ngobrol. Iya. Gitu. Jadi menurut gue juga pendewasaan itu bisa banyak faktornya, dan faktornya itu lu harus tempuh ya kayak kemarin lu tadi bilang in the hard ways gitu loh. Betul. Nah, tapi sekarang kita akan ngomongin berdasarkan pendapat kita tentang pendewasaan. Oke, ini kita personal. Personal content. Iya. Personal feeling. Apa ini kayak OnlyFans apa ini personal content? Personal education. Bukan. Personal emotion. Experience. Itu yang tadi gue mau ngomongin. Ya, experience bahasa Indonesianya adalah Ekspresi. Experience. Pengalaman pribadi. Bener. ya ini kan jadi kita kita pengen cerita doang, jadi nggak apa ya, bukan berarti kita benar. Betul. Gitu ya. Dan juga bukan berarti kita itu sombong atau kita itu merendah. Pokoknya ini benar-benar pure pengalaman pribadi. Iya, apa yang kita rasain lah cerita. Betul. Intinya. Oke. Oke, kita mulai. Kita mulai nih ya dari angan-angan tinggal sendiri pas dulu masih tinggal sama orang tua. Jadi kalau dari keluarga gua yang udah tinggal duluan itu Marlo. Lu umur berapa udah mulai Tuh, di apa? 17. 17 ketika lu Kelar SMA. kelar SMA mau kuliah ya? Enggak, 18. Oh, setahun 18. dulu ya bolak-balik Setahun, iya. PP. Jadi dia kuliah di Jakarta. Ini apa sih? Barat ya? Pusat ya? Pusat. Jakarta Kuliah di Pusat. Terus habis itu karena dia capek PP bolak-balik dan banyak kerjaan tugas numpuk, jadi dia apply ke ibu, boleh nggak diapart karena biar Belum di apart. rumah Kontrakan sama lu kita. Emang Kita kontrak dulu. kontrakan dulu. Oh itu iya gue masih kontrakan sama teman-teman gue berempat deh kalau nggak salah. Jadi karena pertama itu mempermudah transportasi, kedua juga gue nggak hidup langsung sendiri, full sendirian. Iya. Jadi kita masih bagi-bagi pekerjaan dan PT-PT segala duit tanggung juga. jawab, dan PT-PT bayarnya soal segala macamnya. Jadi kayak ya masih bisa lah gitu loh. Iya. Itu gue pertama kali sih umur 18. Bayangin anjing kan 18 tahun anak SMA, bro. Tapi lebih enak mana? Tinggal sendiri sama teman-teman, tinggal sendiri di apart, atau tinggal sama orang tua? Menurut lu? Tinggal sama orang tua lah. Betul lah, semuanya disuplai, Bos. Iya. Bos, Iya. gini bos. Gue melek di bawah udah ada tempe. Iya. Melek udah ada ikan mujair, sambel, nasi, tempe, atau sayur asem pakai teri kacang. Apa aja ada gitu loh, kayak without any demand dari kita udah ada disuplai sama orang tua. Nggak ada gitu. beban sama sekali. Gue nggak mikir kayak ini AC mau gue nyalain 2 tahun juga kayak bodo amat, bukan gue yang bayar Iya. gitu. Air gimana pam. Gue mandi, dua-duanya gue nyalain. Shower, cuci tangan, sama wastafel, sama WC, kloset gue nyalain. Lu flash terus. Flash terus. Kadang gue kalau mandi di atas yang bawah gue nyalain juga. Itu buang-buang kalau itu bodoh. maksud gue kayak anjing di hidup sendiri emang ternyata kita tuh sangat-sangat dimanja gitu loh. Setuju sih. Jadi menurut gua kalau kalian yang misalnya belum pernah punya pengalaman experience tinggal sendiri atau kayak kontrakan sama teman-teman, Ya ini ada masukan dari kita gitu. iya, tapi maksudnya kalian juga harus bersyukur, bukan kayak enggak gua enggak betah di rumah.
bawel banget orang tua gue, bawel banget kakak adik gue. Nyuruh kerja mulu, nyuruh kerja, Iya. rebahan dimarahin, pergi dimarahin, di rumah aja dimarahin. Iya, tapi di situ kita juga pernah ngalamin. Iya. Cuma ketika udah ada perbandingannya, gue lebih ngerasa kayak enak banget ternyata yang punya keluarga dan masih dinafkahin itu kayak anjir privilege-nya banyak banget ya lo ya. Nggak Iya. usah mikirin listrik, nggak usah mikirin besok makan apa ya, harganya berapa ya, duit gua harus gua simpen berapa ya sampai akhir bulan. Jangan kan itu deh, misalkan let's say kayak gini, yang hal paling sepele deh. Apa? Rumah gua harus gua sapu pel kapan? Aduh, Itu dulu di rumah gua nggak mikir. itu males banget. Biasa gini, Mbak tumpah. Sumpah. Datang Mbak Yuyun, tik, apaan sih tumpah? Iya bener. Kelar ngepel ngomong apa gua? Es teh manis satu. Iya. Bukan makasih, es teh manis Iya. satu. Lanjut ya biar nggak bolak-balik. Naik ke atas lagi, mie goreng juga enak sih Mbak. Iya. Enak banget nyuruh. AC mati, Bu, AC mati, tolong dong tukang. Enak. Iya, Nggak aku- usah deal-dealan. Aku mau pergi dulu. Pulang-pulang ngasih gue udah bener. Iya. Kamar bocor, rotop kagak. Kamar Ki Candy masa bocor kagak pernah. Rumah gue pondasinya kuat. Tapi maksudnya kayak gitu-gitu tuh gue gak pernah mikirin Iya, ya. Itu tuh iya. hal-hal yang gak seharusnya gue pikirin. Tapi kayak ketika udah mulai tinggal sendiri tuh baru waduh. Kayak ditampar sama realita. Makanya yang kayak dulu tuh orang-orang bilang Jakarta keras bos. Apa keras ya? Gue di Tangsel sih. Tapi maksud gue Iya. kayak gak keras-keras amat tapi bisa aja. Waktu tinggal sendiri naujubillah gue pengen pulang. Ternyata banyak hal yang lebih kompleks ya, Lo Iya ya. kayak home is where the wifi is emang. Oh iya bener sih, Kayak, bener. Aduh aku jujur aku kangen dibayarin. Asli, jujur. Kayak ternyata dapat duit nih dari ibu nih, misalkan kayak gue waktu itu pengen jajan gitu ya. Bu mau beli somai di depan gitu dikasih 20.000. Anjing. Kayak gampang Berkat ya. bos, berkat itu. Iya, gampang Sekarang ya. kalau mau beli somai kayak goceng aja kali ya. Goceng gue kayak. Gue aja malah mikir kalau gue beli somai sekarang, besok gue ayam padang gue ayamnya 1 nggak 2. Lu krisisnya beneran krisis emangnya. Gue bantu gue bantu. Nah, iya maksudnya kayak gitu. Iya. Tapi apa ya? Nih angan-angan tuh apa sih maksudnya? Kayak dulu lu mimpinya nih misalnya mikirnya ya tinggal sendiri. Bu, dulu ya gue tuh mengincar satu hal yang paling gue incar adalah sebuah freedom. Sebuah kebebasan. Itu dimana yang gue mungkin gak bisa dapat di rumah, tapi gue di sana bebas yang kayak gue nggak pernah ditanyain ke teman-teman gue pulang jam berapa lo. Iya. Biasa teman-teman gue nanya pulang nggak hari ini. Bener Nggak sih, bener sih. Kan dulu ingin terbang melihat bintang. Tapi nggak sampai overdosis. Iya. Maksud gue kayak dulu ditanya gitu pulang nggak hari ini, pulang nggak? Misalnya udah 3 hari nggak pulang, baru akhirnya pulang. Tapi waktu pulang kayak anjing kemana aja lu? Udah. Iya, ngerti. Gitu yang kayak ya udah. Terus kayak soal makan mungkin juga agak ribet tapi masih lebih enteng karena gue ada teman-teman yang kayak misalkan gue mau beli nasi goreng lu mau nggak? Yang kayak gitu tuh masih Iya, ada tuh iya, yang kayak iya. ditawar-tawarin dan segala macamnya. Tapi dulu emang angan-angan yang gue butuhkan adalah sebuah kebebasan gue entah itu jam pulang, jam tidur, jam bangun, jamban, jam Iya. jam gadang kan banyak gitu. Jam sostek. Jam sostek iya. Jambret. Ya waduh dicopet tuh. Nggak, tapi gue juga setuju sih. Maksudnya freedom kayak kita mau pulang kapan aja, mau ngajak siapa aja. Gimana? Maksudnya ngajak teman-teman teman-teman, siapa aja. iya, siapa aja. Kalau ajak teman ke rumah kan pasti ayah ibu bilang kapan tuh mereka pulang, emang nggak dicariin. Iya udah jam 12 nih Iya. gitu kan. Tapi kalau sekarang kan kayak terserah lu mau nginep apa enggak, mau nongkrong juga nggak apa-apa, lanjut kita. itu enggak di gua sih. Enggak juga Kalau ya. bisa pulang sih. Iya kayak sih. Udah mulai jam 10 gua udah mulai ngantuk nih. Udah mulai tolong. antisosial. Iya, ya. udah kayak aduh ting shutdown nih kan. Kayak apa ya? Keinginan saya untuk berbicara sudah mulai turun. Betul. Tapi bansos belum turun. Telepon presiden. Cocok nih gue kayaknya nih. Iya. Iya, tapi waktu itu Satir ya. ya enggak lah. Ini nih, gue lagi satir. Nyetir. mobil. Sebenarnya tidak akan dibilang satir kalau itu fakta. Iya baik, jadi lanjut sebelum saya ditangkap. Menurut gue tinggal sendiri itu plus minus, sama kayak tinggal sama orang tua atau sama teman-teman gitu loh. Tapi dulu juga lu mungkin ngincarnya kebebasan itu kan. Iya, terus gue tuh angan-angannya kayak misalnya kalau gue sendiri, wah gue bisa dekor sendirian. Dekor seperti yang lo inginkan. Terus gue kayak punya visi misi kayak, oh nanti gue upgrade dari apartemen, gue beli rumah, gue nabung nih mumpung lagi di apartemen, gue nabung. Jadi visi misinya udah bukan foya-foya. Bukan visi misi bang. Sok atuh. Tapi ternyata
ya kayak Marlo tadi, kita tertampar sama realita. Wah, ternyata pengeluarannya lebih banyak. Terus juga kita mulai proses dewasanya harus ngelakuin semua hal sendirian kalau lu sendiri gitu loh, ditinggal di apartemen. Kayak lebih kompleks aja ternyata perumahan soalnya. Iya, iya kompleks, soalnya kompleks. Iya kompleks. Biasa kalau Cluster gitu. biasa klaser-klaser di area BSD ada yang baik baru tuh. Sama ruko. Euforia pertama kali tinggal sendiri seperti belanja kebutuhannya, bisa balik maleman dan bisa ajak temen nginap. Oke, euforianya. Wah. Dulu tuh wah. Dulu tuh yang apa deh terserah lu mau sebut gua apa binal. Iya. Anal juga ayo kalau mau. Jadi kayak wah bos, gila. Gue yang punya Ben Hill waktu itu. Ih keren banget. Dulu gue kayak anjing keren banget. Gue kalau tadi tinggal di mana Ben Hill waktu tahu kebanyakan Bendungan Hilir ya. Ya jelek juga ternyata. Hilir kintir. Iya Iya sih, dulu tuh anjing gue ngerasa seru banget karena yang kayak sorry bro, gue mau monthly grocery shopping. Ih keren banget. Sekarang nyet gue gak mau ngeluarin duit lagi buat tisu, nyet gue gak mau buat tisu. Tapi tahu nggak, selalu pertama kali gue tinggal di apartemen juga yang 1/8 iya. itu tuh, gue ngerasa kayak anjir gue harus catat dulu gue mau beli apa untuk bulanan. Belanja, Iya iya. belanja kayak oh ternyata butuh tisu, awalnya pertama-tama enak nih, sebulan 2 bulan 3 bulan enak, lama-lama kayak anjing gue duit gue habis nih. Gue harus keluar ini lagi demi apa, kok siapa yang ngabisin? Iya sih. Padahal gue sendirian. Apalagi kalau gue misalkan tisu kan gitu ya. Iya. Dulu tuh gue kayak tisu saya selalu penuh tidak pernah habis. Asli. Kalau sekarang kayak mana sapu tangan kemarin? Gue kalau habis Malas keluarin duit ya. habis mandi kan, itu kayak masih agak bersih buat lap apa kayak bisa ya. Sumpah lo, gue sekarang set A side B juga nih bos. Mendekati akhir bulan ini kayak aduh, kayaknya masih wangi dah. Jorok banget anjing. Enggak tuh. Itu lu jorok bego. Sorry. Iya, Beli iya. ke Tanah Abang kayak mana kayak yang murah anjing. Sekali pakai ya. Jangan itu bagus kok, produk-produk Iya, Tanah iya. Abang tuh bagus. Iya. Tapi ya itu euforia tapi pertama buset dah. Kita tuh kayak ngerasa kayak gue udah bebas banget, gue mau beli apapun gue bisa, gue mampu, gue mau begadang. Apa gua mau itu curfew? iya. Tapi lama-lama cukup melelahkan sih. Ketika ternyata lu harus update dengan apa ya, kayak proses berubah dari sama keluarga, tinggal sama keluarga, tiba-tiba ke sendiri. Itu lu ngerasa kayak awal-awal doang lu senang ketika ada teman-teman datang ngelihat ini tempat gua sendirian nih, lu boleh datang kapan aja. Tapi ketika teman-teman kayak gua boleh datang nggak, kayak anjing gua pengen sendiri nih. Gue pengen me time dulu karena takutnya gini, ketika ada teman-teman bukannya gue nggak mau, cuma gue mikirnya kayak gue harus beresin, gue harus siapin makanan, gue gitu loh, kayak lu kapan pulangnya? Karena banyak banget pemikiran-pemikiran itu kayak aduh ketemuan di tengah-tengah aja deh. Tapi kalau gue ya, maksudnya kita tuh punya bisa naruh, karena kan itu kayak rumah sendiri kan. Betul. Jadi kita punya peraturan sendiri, kayak Karama di apartemen Karama, peraturannya Nggak boleh copot, boleh anjing di ujung. Iya di ujung boleh ngerokok. Ya tapi maksudnya kayak copot sepatu di Copot depan sepatu, gitu. iya. Sementara di apartemen gue nggak ada aturan itu. Lu pakai aja gitu loh, santai aja. Tapi misalkan kalau habis makan cuci sendiri gitu loh. Oh iya. Itu kan peraturan yang harusnya dibikin dari awal supaya gue harus nyuciin gitu. Tapi malah kadang-kadang biasa kalau misalkan waktu itu ya teman gue datang gitu, misalkan ada Bacil sama Valdi gitu. Yaudah gini, berarti gue yang masak, ntar Bacil sama Valdi yang beres-beres. Gitu loh. Jadi kita bagi-bagi kerjaan gitu, dan itu nggak masalah sebenarnya. Cuman masalahnya kalau sendiri, anjing mau gue bagi kerjaannya ke siapa? Iya sih. Lonely again. Nih, tapi ada sebuah pertanyaan yang menarik nih Kak, Apa? dari Nao. Apa? Fakta yang tidak sesuai dengan ekspektasi saat tinggal sendiri. Ini kalau gue jabarin buset Alkitab 2 gue. Iya. Sumpah. Gue sih simple. Gue ngerasa ketika ekspektasi gue nih ketika gue tinggal sendiri, teman-teman gue bakal datang, kita bakal sesuatu bareng, kita ngobrol apapun gibah. Taunya gue cuma punya satu kucing doang. Gue kayak mana ya teman-teman? Tapi ketika ada teman yang mau kayak, aduh waktunya nggak pas bro. Iya. Gue lagi me time nih. Anjing, me time banget. Gue nggak mau diganggu lagi nonton anime nih, movie marathon. Tapi gitu loh. ekspektasi tuh dulu kayak emangnya kayak gitu, yang kayak anjing gue bisa ngadain house party bos. Iya, ngajak siapapun boleh. Iya, aduh terisam kali ya. Nginep aja. Iya, kayak tiap hari Senin ganti cewek, Selasa Iya, ganti iya. cewek, Rabu boys night out. Wih.
Cuki anjing nggak ada anjing. Gue juga Senin sampai Jumat di rumah. main game. Main game. Sabtu Minggu kalau ada yang ngajak pergi ada alasan aja. Iya Tiba-tiba, kayak aduh mager iya, macet. Karena bukan itu yang kami pikirkan. Iya. Gini, kalian mungkin memang masih bisa pergi-pergi gitu. Betul. Kami di sini yang tinggal sendiri punya living cost. Anda Betul. tahu living cost? Kami tidak bisa yang seperti gue gaji gue setengah buat nabung, setengah buat makan dan jalan-jalan. Tidak ada di kami. Nggak ada ya. Apa itu nabung? Hidup saja pas-pas. Itu namanya ini uang. Kalau uangnya berbentuk, dia cuma ngomong satu kata, punten. Soalnya numpang lewat doang. Numpang lewat. Iya. Gilanya. Kayak gini. Bye. Baru kenalan. Gila. Rekening gue ada juta. Mana besoknya? Iya bener. Wah. Listrik, wifi, air, laundryan, Laundry. belanja bulanan, makan sehari. Ini gue terapin dari 2019 kayaknya. Apa tuh? Dulu tuh waktu 2018 kan karena masih hype-nya kan. Iya. Set gue mah mending gue nol, yang penting gue happy. Betul. Sekarang gue mending set. Set di press but rich. Gitu. Nggak masalah. Uangnya gue tabung. Apa itu social life? Betul. Saya tidak pernah mendengar. Anda pernah dengar Zoom? Ayo kita lewat Zoom aja. Tapi dulu tuh maksudnya gue ngerasain yang zaman-zaman di mana yang kayak gue anjing, gue gak usah mikir ya mau makan apa aja. Kalau sekarang kayak gue berdebat sendiri, gue kalau bisa sebisa mungkin sehari makan sekali. Betul sih. Gue dulu waktu tinggal sama ibu atau pertama kali pindahan, gue ngerasa kayak lu mau nongkrong di mana aja, gue jabanin. Mau makan apa aja, sebut aja, gue mampu juga kok. Tapi lama-lama gue ngerasa kayak, kok duit gue mana ya? Karena waktu di rumah kita nggak punya setoran. Iya, bener. Misalkan nih, let's say lu dapat 5 juta. Iya. Ya buat kita. Iya betul. Gue nggak usah mikirin listrik dan segala macemnya. Kalau sekarang gue dapat 5 juta, ya lumayan lah buat jajan ada 1,5. Iya. Gue sekarang nih, dulu gue foya-foya seminggu bisa 3 sampai 4 kali nongkrong. Anjing. Makan bebas, hokben, apapun you name it. Anjay. Sekarang kayak besok hokben, lusa geprek. 3 hari kemudian warteg. Tapi emang gitu sih, kayak ada proses-prosesnya. Iya, kita tuh jadi tapi lebih mikir loh. Mikir sih. Iya, jadi kayak lebih menghargai uang sih. Setuju. Gue setuju banget. Itu gue langsung kayak anjingnya, ternyata lu nggak tahu 20.000 buat lu hahaha, buat gue itu impactful. Ya, karena gini, kalau di apartemen gue yang sini, itu ada paket ayam geprek 16.000. 4.000-nya buat apa? Es teh manis. Berarti 20.000 itu bisa cover gue 1 hari makan dong. Lumayan. 20.000 2 kali 7 berapa? 140.000. Hidup gue seminggu dengan 140.000 berarti. Iya. Cuman lapar aja, ya kan? Lumayan. Berarti gini, berarti 200.000 deh, belum sama jajan-jajannya dan segala macam. Kalau nggak beli mie yang 1 dus. Jangan, gue ntar bego. jadi kayak misalkan gue udah takarin kayak gitu yang kayak, oke nih misalkan nih hari ini kita makan McD dong. Iya. Berarti gue boleh makan McD lagi sekitar 2 minggu lagi. Betul. Itu 2 hal dapat tuh, berarti 1 uang gue aman, kedua kesehatan gue aman. Betul. Iya kan. Dan hari ini senang-senang. Hari ini senang-senang. Makan enak. Ini kayak cheating day buat dompet. Iya sih, benar-benar. Tapi nggak ada fakta. Oh, satu fakta yang benar adalah kebebasan. Betul. Itu fakta yang bisa saya iyakan. Confirm. Iya, kalau memang sangat-sangat bebas. Nah, cuman itu agak-agak risky. Kenapa Rizky? Febian. Lu mah jangan nyolong jokes orang. Tapi itu sangat berada. Risky itu apa sih bahasa Indonesia? Gambling. Resiko. Beresiko, benar. Itu sangat-sangat beresiko. Tinggal sendiri tuh beresiko karena either I will be okay atau either I will be lonely, sad and depressed. Gitu yang kayak wah anjing itu depressed itu berarti geprek. Depres. sorry. Iya sih, tapi itu blackmail. Hah? Oh, Iya, lanjut. Tapi kebebasan itu menurut gua harus siap gitu loh. Karena di saat lu mendapatkan kebebasan, artinya lu memiliki tanggung jawab yang lebih. Betul. Terhadap diri lu sendiri dan keputusan lu sendiri. Berarti kita Spiderman ya? Kata Om Ben kan apa sih? Great power have a great responsibility. With
Great, with the great power power comes. great responsibility. Nah itu, kalau menurut gue si Billy nih ya, pro si Billy. Responsibility. Tapi iya maksudnya semakin lu bertanggung jawab atas diri lu sendiri itu semakin kebaikan keputusan yang harus lu bikin dan bukan memikirkan kita doang gitu loh. Menentukan besoknya ya lu Iya, ya, hidup karena, lu. Iya. Lu mau beli PS5 sekarang kalau tanya mampu. Cuman sebulan 2 bulan ke depan lebih baik uangnya lu tanam buat apa gitu mungkin. Disimpan, Iya. ditabung. Jadi gitu kalau misalkan kayak gue nih, gue tahu pengeluaran gue per bulan berapa. Dan gue sisihkan kan. Misalkan let's say per bulan gue butuh 5 juta buat bayar AIUEO. Betul. Berarti ketika dapat uang, gue sisihin dulu 5 juta. Setuju. Misalnya lu dapat 8 juta. Berarti 5 juta, 5 taruh, juta. 3 juta gue simpan. Ah. Tapi tiba-tiba ternyata 3 hari kemudian gajian lagi. Nah, 8 juta lagi misalkan. Nah kalau gue sisihin lagi. taruh lagi. Jadi gue punya 10 juta nih. Berarti untuk 2 bulan ke depan gue gak usah mikir. Iya. Walaupun jajan gue cuma 6 juta. Ngerti. Tapi gue gak harus mikir tentang listrik, apa. Ini udah ada uang sendiri nih. Uang mati. Betul. Nanti dapat uang lagi gitu lagi. Jadi misalkan let's say gue tabungan gue itu cuman 3 juta. Tapi di uang buat kehidupan gue buat apartemen 1 tahun udah ke cover. Nah, iya gue setuju. Gue lebih baik kayak gitu ya. Dibanding kayak Aman ya. ketika harus bayar. Kayak, duit dari mana nih? Kok bisa banyak banget? Siapa pakai AC? Kemarin siapa yang pakai AC? Lu yang nunjuk gini, yang tangan ini yang angkat. Ini lampu siapa terakhir make? Wifi. Kayak gitu loh yang kayak. Aduh gilanya. Apalagi ternyata sesusah itu ngurus diri sendiri. Betul. Jadi gue nggak kebayang kalau lu harus ngurus orang lain sih. Kayak contohnya ketika gimana ya pengorbanan keluarga lu gitu. Bukan cuma ayah ibu gitu. Saudara-saudara lu, sepupu-sepupu, keponakan atau kakak-kakak, adik-adik itu kayak Bahkan mbak itu anjing pengorbanannya berat banget ya. Ternyata misalkan gaji mbak nih 3 juta per bulan nggak seberapa. Iya sih. Nggak seberapa sama hal yang harus dia kerjakan setiap harinya. Gue langsung kayak Mbak Yuyun kalau nonton. Makasih banyak Mbak Yuyun. Nanti saya transfer 200.000. Tapi bener maksudnya ketika lu tinggal sama keluarga, lu ngerasa kayak ya elah gampang banget kali tinggal sendiri. Iya gak sih lo? Iya sih. Tapi pas tinggal sendiri kayak Waduh. wah gue berterima kasih banget buat keluarga gue Aku yang terjatuh dan tak bisa yang bisa ngurus gue makasih buat mbak yang bisa selalu mbak makan dong lapar. Iya. Itu enak banget. Kalau sekarang kayak mau makan pilihannya, kalau lu mau masak lu harus nyuci, kalau lu mau pesen Lu keluar duit. Ayo. Itu ayo. gambling gua. Kamu mau effort atau kamu mau uang? Ayo. Itu gambling banget. Gue juga kadang-kadang gitu kayak nih padahal ya sepele banget. Iya, sepele. Mau masak Indomie. Iya, telur. Enak dong. Iya. Oke, berarti kita harus nyuci 1 piring, 2 sendok sama 1 yang buat masak. Teflon kan. Iya. Minum gelas 1. Iya. Tapi kalau gue pesen styrofoam tang jebolin 1. Iya. Cuman bayar sekitar 16.000. Itu kayak itu duit tuh. Ini ngantar pelit. Kalau let's say 2 kali gue nggak makan ayam geprek gue itu, gue bisa beli rokok, bisa beli mie. Aduh, gimana ya? Makanya. Enggak lah, tapi berkat seruput nendang. Gue Gue jadi nggak mikir. Dan kalian yang nonton support kita. Jadi tolonglah Lazat. Apapun itu. semua brand. Iya, nih kita udah pakai ijo-ijo tahu lah. Tahu lah. Apa mau naik ojek atau mau makanan diantar ya kan? Yang buat tikus-tikus kan nyemprot. Baygon. Oh, bukan ya? Oh, bukan ya? Bang. Gojek. Gue kira nyemprot. Grab. Oh, sorry. Ya. Pakai ijo-ijo mau dianterin disuruh baygon gua. Mana tahu. Nah, gini nih. Pernah homesick gak? Gue jujur pernah banget. Kalau kata Zac Efron, Apa tuh lo? every day of our life, gonna use our voice, gonna fuck you there. Terus apa hubungannya? Every day-nya doang yang penting. everyday. Iya. Oh, iya. Tiap hari homesick, Iya sih. tapi pengen pulang entah kemana. Lo homesicknya karena apa lo? Homesicknya nggak tahu sih, gue kangen diurusin kayaknya. Jujur iya sih. Yang kayak I'm still a baby in my mother's eyes gitu. Iya. Kalau ketemu ibu tuh biasanya kayak udah makan belum? Iya. Itu kayak
Gue tinggal bilang kayak, Bu, bagi duit buat McD. Biasa ya, gue bangun siang jam 2 udah teriak-teriakin. Apa sih teriak? Makan dulu lah. Iya, enak. Karena jam 1 yang teriak kucing gue lu diem. Tidur gue gak punya duit buat makan gitu. Kalau sekarang gue ngaca kayak, udah makan belum? Sedih banget anjing. Sedih. Makan yuk. Sedih banget. Gue tuh selalu ngaca kayak, ngapain ya kita? Lu jadi punya orang lain kita padahal lu anjing. Kemarin kan kita udah makan geprek. Hari ini makan apa? Enggak tahu. Keuangan lu gimana? Keuangan lu. Tapi ngaca. Nggak sih, kalau homesick kayaknya itu doang sih. Sebuah kerinduan yang kayak Ngobrol bareng sama keluarga. iya ada selak-selak diperhatiin gitu yang kayak ada, apalagi kangennya ketika belum ngomong A I U E O, ibu udah beliin makanan. Setuju. Gitu. Nih ibu bawain ini nih. Atau nggak usah soal ibu deh, soal Karyo misalkan gitu. Karyo dari Indomaret pulang-pulang bawain minuman, teh pucuk atau rokok gitu yang kayak anjing enak banget. Iya, sekarang siapa yang mau pulang-pulang bawain gue kayak gituan? Iya, ini kan kayak mau apa, udah ada. Sendiri. Ngaca lagi. Kadang tuh ya kalau gue nih, misalkan suka lupa kan belanja tuh ya, karena kan suka nggak mau ngeluarin duit kan. Setuju. Jadi suka lupa. Kayak aduh Kebutuhan ya. nggak ada rokok, bayangin nggak ada rokok jam 2 pagi. Waduh. Gue harus ke bawah, gue harus jalan ke warung depan, ke AAA itu A, Iya. mil merah A. Yang Iya, kelontong-kelontong ya. Iya gitu kan. Terus ditanya, mie dulu kagak gitu kan. Terus kayak Mie double-nya enggak gitu kan. Gue kan nggak enak dong kayak. iya. Boleh A. Berapa ya A ya? 12.000 doang, sama rokoknya 36, mahal ya A Terus ya. kayak aduh 36. Iya, Aduh. terus nanti sama minum dan segala macam totalnya berapa? 50. Enggak, let's say 43 Iya. gitu. Waktu bayar pakai gocap, masa iya gue minta kembalian? Iya sih kayak nggak enak ya kayak A, udah ngobrol. ambil aja kembaliannya. Waktu jalan pulang, ngentot, gue tinggal tambah ceban, besok gue makan tuh 17.000 kan. Tapi 7.000 itu lu kayak hati lu kayak kalau gua ambil dia udah ngobrol, udah masakin, udah temenin. Enggak, kalau menurut gue kalau soal kayak gitu gue nggak pernah mikir. Oh iya. Karena 7.000 buat gue mungkin impactful buat 1 hari ke depan, buat dia bisa 5 hari ke depan gitu Betul. let's say, ya kan. Betul, Jadi kalau betul. soal kebaikan lu nggak usah perhitungan bro. Marlo nih kan tepuk tangan boleh tepuk tangan. Kalau kata Beni Baik, sebarkan kebaikan mumpung masih ada waktu. Oh iya. Kalau nggak salah, gue nggak tahu juga. Ayah apa sih ya? Iya. Tagline lu tuh Belum di endorse soalnya. belum di endorse soalnya. Iya. Iya, tapi maksud gue kayak gitu loh, pendewasaan. Betul. Yuk apa lagi yuk? Nah, sekarang problem sama tetangga atau cara berinteraksi sama tetangga. Lu pernah Gue nggak pernah ada masalah sama tetangga. Gue jujur di lantai gua cuma 3 orang. Sedih ya. Sedih dan menyeramkan sih. Satunya saudara lagi. Satunya saudara, Satunya lagi orang Cina apa Korea, gue nggak tahu. Wah, Tapi nggak bisa ngobrol dong. nggak bisa ngobrol lo. Cina atau Korea totok gitu. Totok maksudnya. Kayak beneran ngomongnya totok susah. Kayak, Waduh. Dan gue nggak pernah ketemu. Gue cuma pernah dengar suara di lorong cowok. Apa? Bukan. Wah. Kalau dulu tetangga gua itu cuma satu, Pak Edi namanya. Pak Edi. Pernah ketemu sekitar 1 kali. Serius? Iya, dia waktu gue pindah, dia kan karena dia satu lantai dia. Ini yang ini ya, yang iya, sebelah. dia sendiri kan. Oh, yang ada sepatu-sepatu itu? Iya, tapi orangnya nggak ada. Orangnya lagi di rumah. Oh, Lagi karena pandemi dia pulang ke rumah. Nah, kaya ya. waktu itu Pak Edi ngetok pintu gua lagi main game. Terus? Gue nanya, "Kenapa, Pak? Sih berisik ya?" Oh enggak, karena baru pindah mau kenalan doang gitu. Oh, dia yang berpindah apa lu? Gua baru pindah. Oh. Tapi kan gua nggak tahu etika perpindahan kan. Iya. Jadi gue diem-diem aja. Gue nggak usah kayak ngetok halus ya baru pindah. Ih, so iya banget gue. Gue juga nggak gitu. Nah iya, tapi ya udah dia mau kenalan, ya udah gue ngobrol-ngobrol bentar sekitar 1 jam. Lama banget ya. Lama banget. Enggak, ngobrolnya iya kalau duduk, berdiri di lorong. Di situ. Iya, depan-depanan. Gue sambil gini, iya Pak, iya. Ngomongin dari kehidupan dia, masa lalu, terus sama Tomcat. Tomcat. Ngomongin Tomcatnya setengah jam. Apa dia ternak tomcat? Atau? Kagak, jadi di masalah apartemen ini, itu kalau jendelanya suka kebuka, suka ada Tomcat masuk. Nah, dia habis curhat. Saya kemarin tinggal sini sendirian, asal kamu tahu ya. Itu Iya, kaca, kaca itu lihat, Iya, Pak. saya yang plastikin. Kenapa? Oh, kaca yang depan-depan situ. Dia yang plastikin. Buat apa? Supaya Tomcat nggak masuk. Terus kita pernah ada masalah satu kali. Apa? Ada salah satu jendela, plastiknya kesobek. Copot, ah. Pak Edi nggak mau ngelakuin lagi, jadi dia mau minta tolong manajemen. Dia ngomong ke gue, ngechat personal, Marlo. Tegang gue. Iya Pak Edi, kenapa?
kamu tolong bantu saya menyuarakan pendapat saya di grup besar Metro ini ya. Emang ada grupnya? Ada anjing. The fuck? Ada grup perkumpulan si ini nih, apartemen ini. Lantai ini apa apartemen ini? Apartemen ini. Jadi kalau misalkan ada isu, ada mobil apa gitu, mobil ini parkirnya sembarangan atau ada paket buat apa atau apa, itu bisa di grup. Gue masuk 5 menit, gue keluar. Kenapa? Pak Edi lagi berantem. Gue nggak mau ikutan nimbrung kan. Nah. Siapa gue? Lalu gue masa nge-backing Pak Edi kan Iya, kayak. lu kan pendatang baru juga. If you wanna talk to Pak Edi, talk to me first. Kan kagak. Siapa tahu emang dia yang aneh. Oh iya ya, Kan gua nggak tahu. doyan ngobrol, doyan berantem. Bayangin, gue waktu itu ke Bandung, kita syuting Tinder. Ke Bandung. Jam 6.15 HP gue bunyi ada yang nelpon. Kenapa? Pak Edi. Kenapa lo? Kenapa? Ya Pak, kenapa? Marlo, belum dibener-benerin nih kayaknya jendelanya. Pak, saya lagi di Bandung kebetulan. Kamu bisa tolong teleponin manajemen nggak? Saya lagi ada kerjaan Pak. Ya udah nanti kalau udah selesai kerjaan kabarin ya. Nggak gue kabarin. Gue pulang bawa plastik. Lu udah kayak Gue tambel. lu kayak anak buahnya lo. Sumpah anjing. Kan gue gak enak ya. Oh gue tahu nih, ini yang emang menclok kan. Gue pakai selotip, balik. Gue bilang Pak, udah selesai. Semua aman. Daripada lu berantem, mendingan lu yang lakuin ya. Ya abis itu gue mute. Gue mute WhatsApp-nya. Wah. Jadi kalau dia ngechat gak masuk. Oh gitu ya. Tapi itu sih. Apa? Enggak, Pak Edi lagi ini vertigo. Pak Edi kemarin sakit. Oh, jadi iya? waktu gue lagi pergi. Nah ini maksud gue kenapa lu harus kenal sama tetangga lu. Kenapa? Karena waktu gue lagi pergi, taunya Pak Edi itu mengidap vertigo akut. Oh yang kayak mau jatuh Iya, yang kayak gitu mau ya? jatuh. Nah waktu itu dia nggak bisa bangun. Jadi dia ngechat si yang agent yang ngurusinnya, pintunya akhirnya didobrak sama sapam. Oh buat nyelamatin Pak Edi. Gue nyamain Pak Edi, ini udah gak gue mute kok. Oh, iya. Jadi tapi emang dia nggak reach out ke gue aja gitu. Dan kebetulan juga gue lagi pergi gitu. Waktu itu gue nanya, kok ada sepatunya tapi nggak pernah ada orangnya kan? Gue tanya ke agentnya kayak, Pak Edi kemana ya? Kok udah nggak pernah ada suara, nggak pernah keluar kamar dan segala macam. Oh dia lagi di rumah waktu itu kena penyakit gini. Gue kayak anjing, untung aja gue tahu gitu loh orangnya. Tapi kalau misalnya gue nggak tahu tiba-tiba samping teriak-teriak terus ada gue di sini, gue kan ngerasa useless. Iya Gitu. sih. Itu buat in case atau misalkan amit-amit gitu. Iya. Ada yang kebakaran apa gitu, kita bisa evakuasi, kita bisa bantu, kita Reach kenal. out ya. Iya gitu loh yang kayak minta tolong apa, tapi kan gue ansos ya. Jadi yang gue kalau ya mungkin itu udah the end of the road kali. Buat gue. Iya, oke nih untuk pertanyaan terakhir menutup pendewasaan ini karena topiknya agak berat jadi yang denger kayak puyeng. Enggak, tapi kalau menurut kalian emang butuh pendewasaan lagi, kasih tahu aja kita. Iya, part 2 bisa langsung Part 2. jadi. Tapi terakhir nih, Terakhir. pandangan mengenai tinggal sama orang tua di atas umur 20, ada yang bilang itu hal buruk, ada yang bilang nggak apa-apa. Menurut lu gimana? Misalnya tinggal di umur 25 gitu. Menurut lu gimana? Umur 25 apa nih, tinggal sendiri atau masih sama orang tua? Orang tua. Menurut gue nggak apa-apa. Karena gue keluar umur 28. Pantes takarannya umur 25 anak anjing. Tapi menurut gue nggak apa-apa. Maksudnya gini, semua orang itu punya timingnya sendiri. Betul. Menurut gue. Ada yang udah siap. Misalnya ada yang udah siap nikah deh. Lah teman-teman gue umur 22 udah pada nikah. Iya makanya. Gue 22 lagi nyemok di smokar. Tuh, maksudnya makanya menurut gua apalagi tinggal pindah keluar dari rumah, itu takalnya beda-beda juga. Iya. Namanya hidup, semua orang tuh punya waktunya masing-masing. Jadi menurut gua kalau perihal ini nggak apa-apa. Cuma jangan nyusahin. Iya. Jangan yang masih bergantung, jangan yang kayak apa-apa minta duit mulu. Jangan kayak gua deh pokoknya dulu. Iya, jangan kayak lu sama Karyo maksudnya. Iya. Dua orang useless tinggal di satu rumah. Bayangin anjing. Tapi umur waktu umur 28 gua nggak ditahan, gua mau pindah. Iya, Nggak tapi boleh. nah itu kalau itu kan ayah ibu kita. Jadi ayah ibu kita tuh pengen kita dewasa, at the same time nggak pengen kita pergi. Iya. Lucu lah mereka tuh. Jadi bingung kayak ini jadinya gue dianggap bocah apa disuruh pergi nih. Disuruh kayak kamu nikah dong. Oke, aku mau tinggal sendiri. Janganlah. Iya. Kayak iya. Kita sering jadi gue harus apa nih? Terus gue gimana? Ayo dong, kamu jangan di rumah terus, cari kerja. Waktu keluar pulang malam kok kamu pergi terus. Iya sih, bener-bener setuju sih. Tapi kalau menurut gue, perspektif mengenai di umur berapa harus tinggal sendiri tuh nggak ada. Gua juga Terserah lu mau tinggal berapa. Cuman yang balik lagi benar yang tadi Karama udah ngomong. Satu, lu harus tahu diri, jangan pernah nyusahin orang tua lu. Kalau emang misalkan umur Jangan licik sih menurut gue. jangan licik tuh artinya. Dalam artian misalnya lu udah kerja,
umur misalnya 25 lah, 22, Oh, 28. udah bisa tinggal sendiri tapi enggak ya? Iya, udah punya penghasilan sendiri tapi masih kayak, "Bu, nggak ada makanan nih. Ayah, nggak ada makanan nih. Ayah, anterin transport dong ke sana. Butuh duit transport dong." Nah, Iya, itu misalnya menurut gitu. gue sih kayak kan namanya keluarga, kenapa lu licik sama keluarga lu sendiri gitu loh, Iya. demi tabungan lu aman. Gitu. Iya, tapi untungnya kita bertiga kalau kita udah punya kerja, Iya. kita semua hidup sendiri gitu loh. Iya. Emang mungkin waktu itu kita masih tinggal bareng, cuman sebisa mungkin kita meminimalisir beban ayah ibu Betul. dan segala Paling cuma macam. itol misalnya. itol karena itol bukan kita nggak bisa isi, kita bukan nggak mampu tapi nggak bisa. Nggak ngerti. Nggak waktu ngerti itu. nempel-nempelnya gimana. Iya. Sekarang untung udah ada NFC kan. NFC sama aplikasi. Udah, Belum belum Belum. ada masukan ya. Iya, jadi kalau menurut gue nggak masalah. Lu ada orang yang kayak gue deh, kayak gue 18 udah tinggal sendiri. Iya anjing keren banget, kapan tuh? Nih kan kita udah ngomongin dari awal ini. Tapi ada juga yang kayak Karama di 28. Apakah itu membedakan kita? Enggak. Pada akhirnya kita sekarang dua-duanya tinggal sendiri. Iya. Mau gue mulai lebih awal 10 tahun, mau dia telat mulainya nggak ada hubungannya. Cuma paling mungkin gue bisa lebih nanya-nanya ke Marlo kayak Iya. lo kayak gini-gini kemana ya gitu. Iya. Pengalamannya jam terbangnya lebih banyak kan Marlo karena waktunya. Ya, tapi maksud gue gini loh, kita tuh pasti respect lah ya sama keluarga kita sendiri dan Iya. segala macam, dan pasti pengen tinggal sendiri. Tapi ada gini loh, ada takaran kebodohan gitu. Ketika emang lu kalau belum bisa tinggal sendiri, jangan. Jangan YOLO deh. Iya, jangan kayak udahlah gue loncat aja ini ke dunia pendewasaan ini gitu loh. Tapi ketika ada momen-momen dimana kita dipaksa, haruskah gue keluar dan segala macam. Ini kenapa makanya negara-negara lain gitu, negara-negara maju yang lainnya, Iya. orang 17 sudah disuruh keluar cari kerja. Apa kayak banyak banget orang yang kerjanya di McD, Starbucks dan segala macam. Di Indonesia itu nggak diterapkan sama orang-orang Indonesia. Betul. Paling mentok apa? Ngurusin usaha papa. Iya. Lo betul, kenapa? betul. Kenapa kalau dia bisa cari magang nih? Menurut gue ya, kenapa orang butuh magang? Karena pekerjaan itu bisa gue katakan semuanya hampir sama. Maksudnya? Apapun yang lo lakuin, mau lu jadi, let's say, mau lu jadi Gojek, mau lu jadi Starbucks, mau lu jadi PNS, mau jadi apa, semua itu pekerja tuh sama gitu loh, grindingnya sama. Let's say, lu ngelakuin hal yang sama, artinya lu berusaha untuk mendapatkan kepercayaan atasan lu. Betul. Lu punya orang yang harus lu laporkan kepada gitu, kecuali lu punya perusahaan sendiri ya. Tapi perusahaan sendiri juga gitu. Lu pasti nanti punya anak buah, lu punya Laporan. apa dan segala macam gitu loh. Jadi magang itu bukan mengincar uang, tapi mengincar experience yang lu belum dapetin. Betul. Yang kayak tadi lu omongin, tinggal sendiri juga gitu. Bukan soal tentang gue udah atau belumnya, tapi soal jam terbangnya. Gue belajar pelan-pelan. Iya. Oh oke, kalau bekerja tuh kayak gini, sama kayak tinggal sendiri. Kenapa gue mulainya sama teman-teman? Gue tadinya berempat. Awalnya gue berempat tinggal di kontrakan sama Charles, kita ngekos. Akhirnya gue baru memutuskan untuk sendiri di kosan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan gue gak langsung tiba-tiba gue tinggal sendiri. Oke. Bingung. Takutnya nanti bingung. Mau nanya ke siapa? Iya sih, iya Kayak sih. gitu-gitu loh, yang kayak gue gak punya teman, gak punya apa. Tapi kan kalau gini kan, oh gue waktu itu sama Charles pernah kayak gini nih. Iya. Gue waktu itu pernah kayak gini nih, gue pernah kayak gini nih gitu loh. Sama kayak pertama kali gue pindah kan gue langsung apartemen. Tapi untungnya kan gue masih bisa nanya-nanya ke lu. Iya, untungnya ada Iya. orang yang dipercaya. Sebenarnya kita cuma butuh orang yang lebih ahli sih. Jam terbangnya, terus experience-nya gitu-gitu sih. Dan itu kalau balik lagi soal pendewasaan ya, kita balik lagi nih ngomongin dewasa, itu ada beberapa faktor. Lo ada dewasa secara emosional, lo ada dewasa secara fisik, lo ada dewasa secara mental gitu loh. Jadi kayak nggak bisa lo satuin semuanya. Ada yang orang kayak terlihat kayak kekanak-kanakan tapi fisiknya udah dewasa gitu. Ada yang kayak malah anjing kayak masih anak kecil banget tapi dia udah lebih dewasa daripada orang lain. Betul, Gitu loh. betul, Dia betul. udah menempuh hal yang orang lain belum tempuh, let's say kayak gitu. Jadi lo nggak bisa ngejudge orang kayak udah dewasa atau belum, itu balik lagi ya relatif. Oke. Nggak bisa dipukul rata, nggak ada batasannya. Lu tinggal sendiri belum tentu dewasa. Lu bisa ngurus sendiri, lu sendiri belum tentu dewasa. Gitu-gitu loh. Betul. Jadi ya, dan kedua, nggak usah buru-buru. Setuju. Buat apa? Tapi orang Indonesia menurut gue tuh latah. Iya. Latah banget. Copot. Copot. latah. Kayak misalnya ada temen gue nikah. Semuanya nikah. Semuanya kayak, ih anjing gue juga mau nikah nih, takut gue yang terakhir gitu. Ada yang langsung pindah ke apartemen, ih gue juga mau dong, gue juga mau, langsung cari-cari. Iya. Tapi menurut gue kayak,
semua punya waktunya, semua punya kesiapannya masing-masing. Jadi menurut gue tunggu aja. Nanti giliran kita bangkrut nggak mau ikut. Anjing Iya. banget. Katanya latah. Ya oke, segitu aja. Karena gue berharap banget kita ada part 2-nya soal pendewasaan. Iya, Karena seru sih. Seru banget. Jadi menurut kalian, menurut gua sih kalian nanya aja di bawah. di bawah. Kalau kalian misalnya masih muda umur 17, 15, kepo nih kayak dewasa tuh kayak gimana sih menurut kita? Iya. Kita akan menjawab sebisa Menjawab mungkin. segala pertanyaan kalian tentang pendewasaan, hidup sendiri, dan bisa menjadi individu yang bisa bertanggung jawab pada hidupnya sendiri. Bisa tanya di kolom komentar atau di Instagram kita di post episode ini. Seruput tendang Seruput ya, tendang. pastinya. Nah, terus jangan lupa like, subscribe, dan semoga kita makin kaya. Amin dan mampu. Dadah. Dah semuanya, sampai Bye. bertemu lagi. Selamat dewasa.